ini kan rumah baru udah direnovasi. Kira-kira nanti akan ditempatinnya bulan apa mungkin Pak Haji? Bulan perjanjian sama tukang kemarin ya bakal mengerjakan ini selesai sebulan lebih sedikit. Terus bikin almari, bikin dapur, apa namanya? Ya mungkin Kitchen set gitu. ya semua itulah itu makan waktu juga 2 minggu atau 3 hari, mungkin habis waktu dari sekarang 2 bulan. Berarti ini rumah baru bakalan ada kayak desain sendiri nggak sih Pak Haji, mungkin nyawa desainer gitu untuk rumah baru? Oh, desain tersendiri kita mengikuti mengikuti kemauan ini tidak neko-neko sih, kemauan anak-anak aja mau nggak begini. Artinya kita hanya mencari bagus tapi jangan mahal. Bagus tapi jangan mahal. Konsepnya sendiri mungkin untuk rumah baru gimana atau gimana? Saya belum paham arahnya kemana. Nanti di jalan semua. Pasti saya bawa kalian semuanya ke situ, nanti mau lihat, mau lihat. Udah jadi. Mas kenapa dulu berantakan? Sebanyak paku ya Pak? Oh, paku banyak. Kakinya kotor, sepatunya sayang kan? Bahaya. Untuk galanya sendiri akan ada disiapkan untuk kamar sendiri untuk gala? Ya, iyalah. Kan orang memberi donasi kan untuk gala. Walaupun untuk bapaknya juga ikut kan dulu kan bang lupa katanya buat uang apa kek kan. Sekarang itu gala. Jadi kita utamakan gala di situ semua. Jadi tentu kakinya sama umarnya yang jaga. Tentu harus ada juga tempat situ. Kakinya kalau nggak gigit nyamuk gimana? Jadi harus ada kamar juga sih. Oke. Nah, support dari teman-teman sendiri mungkin ya Pak Haji kan kemarin sempat ramai juga yang datang ke sini Pak Dodi. Nah, itu kan kemarin sempat ngomong juga katanya mau datang lagi nih ke sini. Tadi kan sempat ada omongan sama pengacara juga, itu ada omongan kayak gitu. Iya, tadi saya dihubungin oleh pengacaranya. Terus saya bilang, hubungin aja lah pengacara saya. Nah, karena kalau pengacara tentu nyambungnya tentu sama pengacara. Kalau pengacara sama saya bisa kena kode etik. Kenapa? Karena persoalan udah saya serahkan ke pengacara. Jadi karena saya dihubungi oleh pengacara, saya bilang hubungin aja pengacara saya. Nah, bagaimana nanti keputusan dari pengacara saya, Bang Sandi Arifin, tentu dilaporkan ke saya. Kalau saya setuju, ya jalan. Kalau saya nggak setuju, tentu tidak bisa dijalankan. Dan harapan saya untuk sekarang, saya maunya persoalan ini diselesaikan dulu dengan Pak Dodi, agar pertemuan itu mencair. Kalau nggak bakal mencair pertemuan. Karena terlalu banyak persoalan-persoalan yang sudah terangkat. Jadi harapan saya diselesaikan. Kalau belum selesai, ya kita tunggulah keputusan pengadilan. Setelah keputusan pengadilan jelas nanti, disitulah datang, situlah harapan saya seperti itu. Itu harapan saya, selesai dulu permasalahan. Kalau nggak bisa nunggu pengadilan, ya selesaikan secara keluarga. Tapi saya mau selesai. Kalau nggak, kurang bagus. Ini kalau misalnya permasalahan udah selesai tapi rumah belum selesai direnov nih, kira-kira akan ada komunikasi nggak sih mau di gimana ini rumah konsepnya? Iya, otomatis. Gitu, kalau persoalan selesai, permasalahan selesai, sekalipun ya, rumah itu dia tidak menyetujui donasinya, tentu saya banyak sedikitnya mungkin akan bertanya, tapi saya memang memerlukan masukan juga sekelilingnya kan gitu ya, soalnya ini masalah rumah ini udah terlalu ribet ini persoalannya. Kenapa? Karena udah bukan lapornya ke kepolisian aja, ke Polda, ke Kemensos juga udah dilaporkan. Jadi banyak keluarga dan apa juga udah kurang nggak setuju masa dilaporkan banget sampai kesana kesini, katanya itu nggak benar katanya. Jadi netizen pun, orang yang menyumbang pun sudah ngomong sama saya, sudah banyak ngomong sama saya. Jadi nggak suka dia seperti itu. Pak Haji, kan selama ini yang kita lihat nih pihak sana selalu ke pengadu-ngaduan ke pihak berwajib, tapi Pak Haji tetap tenang.
Ya, saya sih memang nggak ingin saya mengadu-adu. Kenapa? Pertama sekali, memang hubungan saya rusak ya sama dia rusak. Artinya sudah terjadi deadlock, sudah terjadi banyak kalau saya bilang, kalau menurut saya ini, saya itu diserang dari berbagai segi. Menurut saya kurang tepat. Apa kurang tepat? Yang pertama sekali, banyak yang kadang-kadang disampaikan ke publik, jangankan ke publik, ke saya saja disampaikan banyak yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Tapi saya tidak melapor. Kenapa? Karena menurut saya dia masih besan saya. Namun bertambah waktu, banyak juga. Mulai dari 40 hari, kan saya sebutkan kan, saya ulang juga lagi ya. Mungkin saya takutnya masyarakat netizen bosan, tapi oke lah. Pajang foto menantu saya, foto menantu saya sama lelaki lain, itu sangat menyakitkan sebenarnya di hati saya tuh. Kan saya terpaksa berbesar jiwa. Coba bayangkan menantu saya yang sudah menjadi istri saya, menjadi istri anak saya, dipajang fotonya, nama anaknya ditukar, bukan lagi seakan-akan bapaknya bukan almarhum Pepi, diminta untuk tes DNA. Ini pemikiran yang menurut saya kuranglah tepat ya. Ini menurut saya ya. Cobalah kalian pikir ya. Kadang-kadang saya merasa sedih ya, merasa iba sendiri hati saya. Coba kalian pikir, sekarang andai kata satu saja yang saya laksanakan, apa yang bakal terjadi? Tes DNA. Tes DNA, saya yakin 1000% bahwa anak ini adalah anak cucu saya, anak dari almarhum. Tetapi ada pengacara, ada yang menantang saya untuk melakukan tes DNA. Pihak-pihak lain ya. Saya tidak menuduh seseorang, tapi ada pihaknya. Kalau andai kata saya lakukan tes DNA ini seperti mau dia, terjadi seperti mau dia, apa yang bakal terjadi? Sekarang saya yakin 1000% bahwa ini anak, kalau walaupun menurut saya ini, walaupun di tes DNA anak saya ini pasti DNA-nya DNA anak saya, cucu saya ini DNA-nya pasti DNA anak saya, pasti DNA saya. Nah, sekarang kita ikuti pikiran konyol dari orang-orang yang menurut saya pikirannya konyol. Kita ikutin, kita ikuti pikiran konyolnya. Ada bapaknya, muncul bapaknya. Anak saya, oh ini bapaknya. Apa yang bakal terjadi? Anak saya, betapa jeleknya seorang menantu saya nanti di mata masyarakat. Siapa yang jelek pertama? Tentulah menantu saya yang jelek di mata masyarakat. Tentu di mata saya sendiri. Kan begitu ya. Bagaimana nanti anaknya ini, anaknya si Gala, menilai mamanya, memandang mamanya, begitu mamanya rendah di mata dia ya. Nah, ini saya nggak ngerti. Nah, belum lagi bulian yang akan terjadi di cucu saya di saat itu. Apakah anak cucu saya ini akan sanggup menghadapi hidup di saat itu? Di saat dia berumur SD, SMP, SMA. Kalau memang saya ikuti mau dia dan jalan pikirannya dia ini, aduh, hancur dong. Sama aja kita udah menghabisi cucu saya ini. Hari itu dulu pikir saya. Jadi itu ndak nyambung cara berpikirnya. Jadi kalau ada orang-orang yang berpikir di luar sana seperti itu, tolonglah berpikir ulang lagi. Apalagi kalau orang-orang itu orang-orang yang berpendidikan. Pikirkanlah masa depan cucu saya. Nah, pikirkanlah, tolong ya. Soal ini itu sayalah yang akan menanggung. Ya. Tapi tolong janganlah hal itu dipermasalahkan juga. Hal itu dianjurkan juga, dipublikasikan juga. Karena kalau saya ikutin cara pemikiran dia, hancur anak cucu saya. Dia nggak bakal sanggup hidup. Anak saya juga, cucu saya ini berhak hidup. Tolong ya. Jadi tolong sekali lagi saya mohon pada orang-orang yang berpikiran yang tidak sesuai cara berpikiran saya atau normal menurut saya, tolonglah dihentikan. Semua kita berhak hidup. Pikirkan, jangan kita demi sesuatu
demi kemenangan semuanya kita kita terobos saja. Tidak, kita harus ada juga rambu-rambu nurani kita, rambu-rambu hati dan perasaan apakah akan korban seseorang oleh kita atau ada yang akan celaka. Mohon please daya, kalau ada pihak-pihak yang berpikiran seperti itu, tolonglah dihentikan. Itu aja harapan saya. Dan saya sampai sejauh ini kan kalian lihat saya nggak mau lapor-lapor ini sekarang. Iya, betul. Haji, ini mengenai